Assalamualaikum anak-anak, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai di jurnal pada saat pencadangan kerugian untuk pertanyaan yang C. Nah, kemudian ada lagi jurnal pada saat pengakuan kerugian. Nah, jurnalnya itu seperti biasa kita tulis tanggal dulu. 31 Desember 2019. Jurnalnya cadangan kerugian penurunan nilai di debit. Nah, ini adalah kebalikan dari jurnal pada saat pencadangan. Jurnal pengakuan adalah kebalikan dari jurnal pada saat pencadangan. Tadi kan cadangan kerugian itu ada di kredit, maka sekarang dibalikan, pindah ke debit. Cadangan, nah untuk nominalnya yaitu Rp13.800.000. Kemudian ini untuk lengkapnya ya, cadangan kerugian penurunan nilai investasi musyarakah. Kemudian di sini ada kerugian investasi musyarakah. Masih di debit. Kerugian investasi musyarakah. Nah, di kreditnya investasi musyarakah. Di sini masih kosong untuk kerugiannya, masih tanda tanya. Nah, kita langkah pertama yaitu kita hitung dulu kerugian yang ditanggung oleh bank syariah. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus porsi modal dibagi total modal dikali kerugian. Langkah pertama, kita di sini kan belum tahu kerugiannya berapa. Maka kita lihat dulu ke soal untuk mencari kerugiannya. Di sini dikatakan selama tahun 2019 PT Mayori melaporkan laba kotor sebesar 400 juta. Nisbah bagi hasil adalah 40/60. Kemudian pada tahun 2020 PT Mayori melaporkan laba kotor sebesar 350 juta. Ya, rumusnya untuk mencari kerugian yaitu laba yang awal tahun 2019, laba tahun ke-1 400 juta dikurangi laba tahun kedua yaitu 350 juta. Maka hasilnya adalah 50 juta. Ini kerugiannya adalah 50 juta. Nah, masukkan ke rumus untuk kerugian yang ditanggung bank syariah tadi. Porsi modal dibagi total modal dikali kerugian. Porsi modal bank syariah berapa? Kita lihat di sini. Bank Syariah Islam menyetorkan dana 500 juta dan nilai wajar mesin 190 juta. Jadi porsi modalnya adalah 690 juta. Dibagi total modal. Total modal adalah modal keseluruhan dari Bank Syariah dan PT Mayori. Bank Syariah menyetorkan 690 juta dan PT Mayori 250 juta. Coba 690 tambah 250 juta ya.
940 juta. Total modalnya adalah 940 juta. Dikalikan kerugian 50 juta. Maka hasilnya yaitu 36.702.128. Ini adalah kerugian yang ditanggung oleh Bank Syariah. Nah, lanjut. Jurnal pengakuan kerugian, balik lagi ya. Nah, untuk kerugian di sini yaitu dihitung 2 tahun ya, kerugian dari 2019 dan 2020 berarti 2 tahun. Tadi diketahui bahwa Bank Syariah itu mencadangkan 2%, yaitu 13.800.000 per tahunnya. Maka 13.800.000 ini dikalikan 2, karena 2 tahun ya, 2019 dan 2020. Hasilnya adalah 27.600.000. Nah, jadi tadi di debit cadangan kerugian penurunan nilai investasi musyarakah. Di debit cadangan kerugian penurunan nilai investasi musyarakah. Berapa tadi? 27 juta. Kemudian kerugian investasi musyarakahnya adalah kerugian Bank Syariah yang tadi adalah 36.702.128 rupiah dikurangi cadangan 27 juta. Hasilnya adalah 9.128. Di debit cadangan kerugian penurunan nilai investasi musyarakah 27.600.000. Di debit kerugian investasi musyarakah 9.102.128 rupiah, dan di kreditnya investasi musyarakah 36.702.128 rupiah. Selesai. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa cantumkan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal yang D, yaitu susunlah laporan keuangan Bank Syariah. Bentuk laporan keuangannya akan Ibu ketokan ya. Nah, ini adalah bentuk laporan posisi keuangan Bank Syariah Islam per 31 Desember 2020. Seperti biasa di atasnya ada 4 halaman dulu ya. Bank Syariah Islam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020. Kemudian di sini ada aset. Yang pertama yaitu piutang bagi hasil musyarakah sebesar 160 juta. Itu diambil dari yang jurnal yang B ya, piutang bagi hasil itu 160 juta. Kemudian investasi musyarakah kasnya 500 juta, investasi musyarakah mesin 190, dikurangi akumulasi penyusutan tadi 20 juta, hasilnya adalah 670 juta. Kemudian dikurangi lagi cadangan kerugian 13.800.000, maka nilai bersih yang direalisasikan adalah 656.200.000 rupiah. Nah, ini adalah untuk jawaban yang D.
Kita lanjut. Ini pada saat pengembalian investasi.